Jemuran ketika hujan, basah sedikit lengan baju. Hidup harus penuh harapan, jadikan itu jalan yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dong sama aku, Bunda Twin. Teman-teman lagi pada ngapain nih? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat, selalu bahagia, dan pastinya selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Ya, walaupun aktivitas kita itu berulang-ulang ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita semangat aja dan berharap setiap aktivitas kita akan dibalas pahala. Nah, kali ini tuh aku mau masak-masak, tapi mood aku diganggu oleh gas yang habis. Ya ampun, ini tuh gas kenapa gitu ya teman-teman. Pas aku itu mau masak, pas aku cetekin gitu ya, dan ternyata aku tuh nggak ngeh gitu ya kalau gasnya itu habis. Jadi tadi itu aku ngerebus air sebenarnya teman-teman. Dan memang aku itu matiin kompornya itu tadi pas airnya itu udah mendidih gitu. Agak memang kayak udah apinya itu mulai mengecil gitu. Cuman aku nggak ngeh, dan ternyata pas aku mau masak sore ini baru tahu gitu kalau misalnya gasnya itu udah habis. Alhasil tadi aku beli gas dulu gitu ya teman-teman, baru deh sekarang aku tuh masak. Saat-saat seperti ini tuh kadang bisa bikin mood kita itu rusak ya teman-teman. Aku sih kepengen gitu ya kalau misalnya punya tabung gas yang melon kayak gitu tuh satu lagi. Jadi kalau misalnya pas habis bisa langsung diganti gitu ya. Ya walaupun sebenarnya yang jual gas dekat rumah itu sih ada gitu ya. Cuman di depan rumah gitu aja, dari rumah juga kelihatan ngeloncat-loncat pun nyampe gitu ya teman-teman. Tapi ya gitu, kalau pas lagi mood nggak bagus itu tuh mager banget rasanya itu mau jalan ke sana. Apalagi kalau misalnya cuaca itu panas terik gitu ya. Mau keluar rumah aja tuh rasanya mager gitu ya teman-teman. Oke deh, kita balik ke videonya lagi. Di sore hari yang berbahagia ini aku itu mau masak, yaitu menu yang simple gitu ya. Udah lama gitu nggak masak menu yang pakai santan-santan. Jadi hari ini aku mau masak menu yang bersantan. Aku tuh mau masak gulai ya teman-teman, gulai kacang panjang dicampur sama telur. Ada yang udah pernah nyobain gulai kacang panjang dicampur sama telur nggak? Kalau ada yang pernah nyobain, ayo tulis-tulis di kolom komentar bagaimana rasanya menurut kalian. Nah teman-teman, ini tuh aku pakai santan instan. Jadi pas bumbunya tadi aku tumis, itu tuh aku tumis sampai matang, lalu aku kasih air ya, karena kan aku pakai santan instan gitu ya. Dan aku itu kalau bumbu untuk masak gulai itu tuh nggak yang neko-neko ya teman-teman. Cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri. Udah sih kayaknya itu aja, cabe ya pastinya gitu ya. Pokoknya kalau kayak bawang merah, bawang putih ya udah wajib lah ya teman-teman. Aku juga nggak yang jago masak teman-teman. Nah ini dia, aku juga kasih bumbu tambahan kayak tadi itu aku kasih ketumbar bubuk sedikit ya buat pelengkap rasa aja. Dan aku juga kasih sedikit merica bubuk. Dan ini teman-teman, untuk kuahnya itu udah lumayan mendidih, maksudnya udah lumayan panas gitu ya, udah hampir mendidih sih. Itu tuh aku masukin aja santannya biar ya kecampur rata gitu ya. Terus aku aduk-aduk aja santannya ini sampai benar-benar merata. Kepengennya sih tadi santannya itu di akhir aja, tapi aku tuh berubah pikiran. Jadi ya udah aku masukin aja sekarang santannya gitu ya. Nah santannya itu udah mulai mendidih lagi, aku masukin lagi deh untuk kacang panjangnya. Nah kacang panjang ini kan juga nggak yang terlalu lama mateng ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku mau masak si kacang panjangnya terlebih dahulu, nanti juga aku baru masukin telur kalau misalnya kacang panjangnya ini udah mulai setengah mateng gitu ya. Menu-menu kayak gini tuh kadang-kadang itu dirindukan gitu ya teman-teman. Tapi kalau sering-sering sih aku juga nggak pengen gitu ya. Tapi kalau kayak sesekali sih aku mau. Nah ini untuk kacang panjangnya udah setengah mateng gitu. Terus aku pecahin telur. Di sini aku masukin telurnya itu 2 biji aja ya teman-teman, karena ini tuh cuman kayak pelengkap. Jangan langsung diaduk ya, takutnya telurnya itu nanti hancur gitu. Jadi ditunggu aja dulu sebentar sampai kira-kira telurnya itu tuh kayak udah mateng gitu ya teman-teman. Pokoknya aku kalau masak gulai kayak gini itu, telur aku masukin itu tuh nggak aku aduk-aduk gitu ya, karena kalau diaduk-aduk bakalan hancur parah sih nanti telurnya. Nah kalau ini kan enggak, itu kalian bisa lihat sendiri ya, kayak dibikinin telur ceplok gitu ke dalamnya. Jadi dia itu kayak nggak kelihatan aneh gitu kuahnya teman-teman. Jangan lupa juga buat ditambahin garam sama micin ya. Tadi itu aku tambahin garam sedikit sebenarnya di awal, terus di sini aku tambahin lagi karena memang menurut aku kayak kurang gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk rasa itu kalian bisa koreksi sendirilah ya, sesuaikan dengan keinginan hati kalian. Dan di sini juga aku kecilin apinya supaya santannya itu jadi lebih berlemak gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri kan santannya itu lebih berlemak gitu. Ini tuh kelihatan lebih enak gitu ya teman-teman.
Oke, alhamdulillah menu kami hari ini udah mateng. Si Twin nanti dibikinin telur dadar aja atau digorengin ikan ya teman-teman, karena di kulkas itu masih ada ikan yang udah dibumbuin gitu. Udah kelar masak, lanjut di sini aku mau bersih-bersih. Oh ya teman-teman, ada yang tanya sih sama aku ya, kenapa sih Bunda Twin nggak selalu setiap masak itu dibikinin menunya si Twin? Karena memang kadang itu kalau menunya si Twin itu suka dadakan ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya aku bikin sayur gitu ya, atau bikin masakan yang nggak pedas, itu sekalian juga buat si Twin. Tapi kalau misalnya aku tuh bikin masakan yang pedas, itu biasanya lauknya si Twin itu dibikinnya dadakan pas Twin itu mau makan aja gitu. Kadang ya goreng ikan gitu kan, Pak suami itu rajin ya mancing ikan teman-teman. Jadi terkadang ikan yang dipancing Pak suami itu tuh langsung aku kasih bumbu gitu, dicuci bersih, pokoknya dikasih bumbu gitu ya, kayak dikasih bawang merah, bawang putih, di blender gitu ya teman-teman. Terus nanti ya aku kasih kayak ketumbar sedikit, merica sedikit, udah kasih garam gitu ya, udah kayak gitu aja terkadang tuh ya teman-teman. Terus nanti pas kapan mau digoreng ya udah aku tinggal goreng gitu. Dan biasanya juga aku tambahin sedikit kunyit gitu sih di ikannya, biar kayak ikan itu ada warna-warnanya gitu. Jadi mungkin buat kalian tuh yang bertanya-tanya, kenapa sih kayaknya Bunda Twin itu tuh nggak mikirin si Twin gitu ya menu masakannya. Bukan nggak mikirin ya teman-teman, memang cuman karena maksudnya itu kok malah belibet ya. Memang si Twin itu tuh kan makannya itu kadang ya nggak nentu gitu teman-teman. Jadi ya udah kalau menunya si Twin kapan perlu aja gitu, aku masaknya gitu ya. Kapan Twin itu mau makan ya disitulah aku masak. Oh iya teman-teman, maaf ya kalau misalnya kedengaran suara berisik, itu tuh anak-anakku lagi main gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh dubbing ya seperti biasa sambil nungguin mereka itu main. Maafkan kalau suaraku agak sedikit rada beda ya, karena sebenarnya di sini tuh aku lagi flu, nggak tahu kenapa kayak rada bersin-bersin gitu. Terus juga kayak berasa tenggorokan itu gatel gitu. Jadi kalau misalnya suaraku agak rada aneh, harap tolong dimaklumin. Nah teman-teman, lanjut lagi ke aktivitas aku ya. Tadi aku udah kelar nyuci piring juga. Di sini aku mau lanjut untuk ngangkatin pakaian. Ini tuh udah sore tapi cahaya mataharinya itu masih lumayan terik. Ya memang seperti inilah ya teman-teman, keadaan cuaca di tempatku itu masih bener-bener belum jelas gitulah ya, nggak bisa diprediksi. Terkadang itu tuh cuacanya itu bener-bener panas banget, terus malamnya hujan gitu ya. Bahkan terkadang juga pagi itu tuh panas, di siang hari atau di tengah hari atau di sore hari terkadang itu hujan. Ya seperti itulah ya teman-teman. Jadi biasanya kalau dari musim yang sering berubah-ubah seperti ini, orang itu udah mulai banyak yang sakit, kayak pilek, kayak flu, batuk, demam ya. Jadi segala macam penyakit itu biasanya itu pada datang gitu ya teman-teman, kalau misalnya cuaca udah berubah-ubah. Nah untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk jaga kesehatan kalian, karena kalau misalnya ibu rumah tangga udah sakit itu udah gawat ya teman-teman. Jadi sebagai ibu rumah tangga ya kita harus bijak-bijak lah menjaga kesehatan kita, karena kita lah yang lebih tahu ya teman-teman bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita. Ya memang sih kalau misalnya masalah penyakit itu tuh kita nggak bisa menolak kalau misalnya penyakit itu udah mau datang ya teman-teman, tapi setidaknya kita bisa menjaga diri kita. Jadi nanti kalau misalnya terserang penyakit nggak yang terlalu drop banget gitu ya. Oh iya teman-teman, keasikan aku tuh ngobrol-ngobrol, jadi sampai lupa aku itu buat nyapa teman-teman semuanya. Terima kasih banyak loh untuk teman-teman yang udah mau hadir dan udah ngorbanin kuotanya untuk nonton video aku. Semoga dari video yang aku share ini teman-teman itu bisa mendapatkan inspirasi, bisa mendapatkan motivasi teman-teman yang tadinya mager jadi semangat gitu ya. Karena memang bener-bener deh teman-teman, tujuan aku bikin video selain untuk menyemangati diri aku dalam beraktivitas, dari aku juga bertujuan gitu ya untuk menyemangati teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah nonton video aku merasa ketularan semangat aku, berarti aku udah berhasil gitu ya untuk membuat video yang bisa memotivasi dan membangkitkan semangat teman-teman lagi. Untuk teman-teman yang baru gabung atau yang baru nemuin channel aku, jika berkenan boleh ya teman-teman dibantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jika berkenan juga bisa juga untuk kasih like serta kasih komentar. Tapi kalau misalnya teman-teman gak komen karena alasan malu mungkin atau gak sempat juga, gak apa-apa sih teman-teman ya. Yang penting teman-teman udah nonton aja, aku tuh udah merasa bersyukur. Mungkin banyak ya di sini tuh teman-teman yang selalu nonton tapi mungkin gak pernah like, gak pernah komen,
atau mungkin yang nggak subscribe tapi selalu nonton video aku gitu ya, itu mungkin ada juga. Pokoknya aku tuh ucapkan terima kasih deh untuk kalian semua yang udah nonton gitu ya teman-teman. Pokoknya aku itu bener-bener bersyukur dan terkadang itu merasa terharu gitu ya, karena ngelihat antusias teman-teman itu nonton video aku walaupun aku up 2 kali. Kayak teman-teman itu selalu aja nonton gitu ya video aku. Masya Allah, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan, amin. Nah teman-teman, ini tuh aku nyapu-nyapu di sore hari. Sebenarnya sih aku tuh agak-agak mager nyapu dikarenakan itu ada tumpukan pasir ya teman-teman. Itu sebenarnya mengganggu banget pemandangan gitu ya. Tapi ya itu tuh masih bingung mau dikemanain gitu teman-teman, masih belum tahu tempatnya itu mau ditaruh di mana. Jadi kata Pak suami biar aja lah di halaman ini gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi ya teman-teman kalau Pak suami udah berkata seperti itu. Karena kalau misalnya harus aku yang mindahin, aku juga bingung teman-teman mau mindahinnya kemana gitu ya. Ntar aku salah pindahin, aku tuh diomelin lagi sama Pak suami. Karena kalau hal-hal yang kayak gitu itu tuh biarlah Pak suami yang mengurusnya. Karena Pak suami itu juga bukan tipe orang yang suka berantakan ya teman-teman. Pak suami itu juga orangnya tuh pembersih gitu ya. Dulu aku tuh nggak yang terlalu rajin loh teman-teman beraktivitas, tapi karena memang Pak suami itu adalah orang yang rajin banget gitu ya. Rajin banget deh pokoknya ngapa-ngapain gitu. Bahkan dulu itu pas masih aku masa-masa pacaran sama Pak suami tuh sering banget bantuin mamanya gitu, kayak nyapu rumah, bersih-bersih kayak gitu ya. Jadi aku tuh benar-benar salut sih sama Pak suami. Nah mungkin karena memang aku tuh udah keseringan ngelihat Pak suami bersih-bersih kayak gitu, jadilah ketularan gitu ya teman-teman. Semangatnya Pak suami atau jiwa bersih-bersihnya Pak suami itu nular ke aku, dan alhamdulillah sekarang kayaknya kami itu sering bersaing dalam urusan bersih-bersih gitu ya. Kalau misalnya aku itu nyapu dan itu tuh nyapunya kadang kurang maksimal atau mungkin kayak ada yang ketinggalan lah gitu sampahnya sedikit, itu pasti aku dikomen sama Pak suami teman-teman. Jadi ya kadang itu ada bersyukurnya juga, jadi kadang ada juga keselnya gitu ya. Tapi ya udah dinikmatin aja. Oke, kita balik ke videonya lagi. Udah kelar aku nyapu-nyapu. Di sini sampahnya aku mau langsung bakar aja ya teman-teman. Biar biar sampahnya ini tuh nggak dicekerin ayam gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya dubbing aku tuh rada-rada belibet, karena beneran deh dubbing itu tuh nggak yang semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Dubbing itu terkadang juga walaupun udah direncanain ya, kalau misalnya kayak belibet itu tuh kadang-kadang nggak bisa kita nggak bisa kita antisipasi lah gitu. Kadang-kadang itu ya tiba-tiba aja kita tuh ngomongnya tuh rada-rada belibet gitu. Nah ini apinya itu udah mulai kelihatan besar ya, karena memang sampah yang aku bakarin itu pada kering-kering semua. Jadi kayak apinya itu cepet gitu nyalanya. Nah alhamdulillah teman-temanku semuanya, gimana penampakan halaman aku udah bersih lagi ya. Maaf ya kalau misalnya halamanku agak rada berantakan, ada tumpukan kayu, batang sawit, pasir. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, biasa-biasa. Maksudnya kayak sesekali gitu kelihatan berantakan gitu ya. Karena memang kan habis ngelantai teras ya teman-teman, jadi pasir itu masih ada berlebih, jadi bingung gitu mau ditaruh kemana gitu. Nah di sini aku juga mau lanjut nih teman-teman buat ngeberesin piring ke dalam lemari piring. Habis ini nanti aku tuh mau lanjut mandi dan istirahat gitu ya. Pokoknya kalau misalnya pas lagi semangat ya udah aku bakal usahain sih aku itu tuh nyelesain kerjaan aku dulu. Nah ini juga aku mau lanjut buat nyapu, karena memang tadi aku tuh habis masak-masak itu belum ada nyapu sama sekali. Jadi aku tuh sengaja banget nggak nyapu dulu ya teman-teman, karena memang mager buat ngegeser-geser piring gitu. Maksudnya ngegeser baskom piring tadi gitu ya. Jadi karena piringnya udah aku susun ke dalam lemari, jadi ya udah di sini aku tuh mau nyapu-nyapu biar aku tuh tinggalin dapur aku nanti dalam keadaan bersih. Jadi bener-bener tenang gitu aku istirahatnya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah sedia dan selalu hadir di video aku. Udah mau nonton video aku sampai di detik ini. Semoga video aku ini bisa menginspirasi ya, dan bisa memotivasi kalian semua. Jangan lupa ya teman-teman, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jadi kalau misalnya kalian udah subscribe, jangan lupa juga dinyalain lonceng. Kalau misalnya aku ada video baru, kalian bisa menjadi orang pertama yang hadir di video aku. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang berikutnya ya, yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 dan jam 5 sore. Oke teman-teman, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.